Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Azumar, NPM 41870040230002. Saya dari Universitas Muhammadiyah Indonesia, Prodi Teknik Mesin D3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas video tentang aplikasi standar ISO yang diampuh oleh Ibu Dewi Asrika. Topik yang akan saya bahas adalah ISO 22000, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai produksi makanan memenuhi standar keamanan internasional. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan penjelasan yang informatif mengenai konsep, manfaat, serta penerapan ISO 22000 dalam dunia industri pangan. ISO 22000-2018 mencakup beberapa elemen kunci yang memastikan sistem manajemen keamanan pangan berjalan dengan lancar. Yang pertama, komunikasi interaktif. Ini berarti memastikan ada komunikasi yang efektif tidak hanya di dalam organisasi, tetapi juga dengan pihak-pihak luar seperti pemasok dan juga pelanggan. Komunikasi yang baik membantu memastikan semua orang memahami dan mematuhi standar keamanan pangan. Yang kedua, program bersyarat. Ini meliputi langkah-langkah untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sanitasi. Program ini mencakup hal-hal seperti pengendalian hama, kebersihan fasilitas, dan manajemen bahan baku untuk mengurangi risiko kontaminasi. Yang ketiga adalah prinsip HACCP. Ini adalah pendekatan preventif yang penting dalam ISO 22000. Prinsip Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP digunakan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menghilangkan bahaya yang bisa mempengaruhi keamanan pangan. Prinsip ini memastikan bahwa bahaya potensial diidentifikasi dan dikendalikan sebelum menjadi masalah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 22000, ada beberapa langkah penting yang perlu diambil oleh organisasi. Yang pertama, menetapkan kebijakan keamanan pangan. Langkah pertama adalah menyusun kebijakan keamanan pangan yang jelas dan komprehensif. Kebijakan ini harus mencerminkan komitmen organisasi terhadap keamanan pangan dan menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, merencanakan dan mendokumentasikan sistem manajemen. Setelah kebijakan ditetapkan, organisasi perlu merencanakan dan mendokumentasikan sistem manajemen keamanan pangan mereka. Ini mencakup pembuatan rencana yang rinci tentang bagaimana sistem akan dijalankan termasuk proses, prosedur, dan dokumentasi yang diperlukan. Yang ketiga, membentuk tim keamanan pangan. Organisasi harus membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas keamanan pangan. Tim ini harus terdiri dari individu yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan, serta memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan dan pemantauan sistem keamanan pangan. Yang keempat, menyusun prosedur komunikasi dan rencana darurat. Terakhir, organisasi perlu menyusun prosedur komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi mengenai keamanan pangan dapat disampaikan dengan baik-baik di dalam organisasi maupun kepada pihak eksternal. Selain itu, rencana darurat harus disiapkan untuk menangani potensi masalah yang dapat mempengaruhi keamanan pangan dengan cepat dan efisien. Untuk memastikan keamanan pangan yang optimal, ISO 22000 juga mengharuskan organisasi untuk mengembangkan program persyarat yang komprehensif. Program ini dirancang untuk mengurangi risiko kontaminasi sejak awal, sehingga setiap aspek dari proses produksi makanan tetap aman dan higienis. Berikut adalah beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program persyarat. Yang pertama adalah pengendalian hama. Salah satu langkah utama adalah mengendalikan hama yang dapat menjadikan sumber kontaminasi. Ini mencapai pencegahan, pengawasan, dan penanganan hama secara menyeluruh di seluruh fasilitas. Dengan menetapkan metode pengendalian efektif seperti penggunaan pestisida yang aman dan penutupan celah-celah yang memungkinkan hama masuk, organisasi dapat mencegah potensi masalah yang dapat mempengaruhi kualitas pangan. Yang kedua adalah sanitasi. Kebersihan lingkungan produksi adalah fondasi dari keamanan pangan. Program persyaratan harus mencakup prosedur pembersih dan sanitasi yang rutin dan menyeluruh, termasuk pembersih peralatan, fasilitas, dan area kerja. Sanitasi yang baik memastikan bahwa tidak ada kontaminan yang dapat masuk dalam proses produksi atau kontak dengan produk akhir. Menjaga agar lingkungan tetap bersih dan aman. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang terjadi ketika bahan makanan yang berbeda saling bercampur, seringkali karena peralatan, permukaan, atau tangan yang tidak bersih.
Program ini harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah kontaminasi silang, seperti pemisahan area kerja, penggunaan peralatan yang berbeda untuk makanan yang berbeda, dan prosedur sanitasi yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk makanan tetap murni dan aman dari potensi bahaya. Dengan mengimplementasikan program persyaratan secara menyeluruh dan efektif, organisasi tidak hanya mematuhi standar ISO 22000, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk sistem manajemen keamanan pangan yang handal dan berkualitas. Sertifikasi ISO 22000 menawarkan banyak manfaat yang signifikan bagi organisasi di seluruh rantai makanan. Berikut adalah beberapa keuntungan utama yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama, peningkatan kesehatan dan keselamatan. Dengan menerapkan standar ini, Anda dapat minimalkan risiko makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan pelanggan. ISO 22000 membantu memastikan bahwa produk makanan yang Anda hasilkan aman untuk dikonsumsi, yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan dan keselamatan bagi semua yang terlibat. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Sertifikasi ISO 22000 menunjukkan komitmen Anda terhadap kualitas dan keamanan pangan. Ini menjamin bahwa produk yang Anda tawarkan memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap produk Anda. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Mematuhi ISO 22000 membantu Anda memenuhi berbagai persyaratan hukum dan peraturan terkait keamanan pangan. Dengan demikian, Anda mengurangi risiko pelanggaran peraturan dan denda, serta memastikan bahwa operasi Anda selalu sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian adalah transparansi dan respon risiko. Salah satu manfaat besar dari ISO 22000 adalah peningkatan keterlacakan produk dan kemampuan untuk merespon risiko dengan cepat dan efisien. Dengan sistem yang terstruktur dengan baik, Anda bisa melacak setiap tahap dalam rantai makanan dan menangani potensi masalah keamanan pangan sebelum menjadi ISO besar. Jadi kalian sudah mengerti bukan betapa pentingnya ISO 22000 dalam menjaga kesehatan pangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami mengharapkan informasi tentang ISO 22000 ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang sistem manajemen keamanan pangan. Quotes of Today. ISO 22000 mengajarkan kita bahwa setiap langkah kecil dalam proses bisa berdampak besar pada kesehatan konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa ISO 22000 memiliki peran penting dalam memastikan keamanan pangan dari tahap produksi hingga ke tangan konsumen. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pentingnya sistem manajemen keamanan pangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.